Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita bakalan belajar biologi. Nah, di pelajaran biologi kali ini kita bakal ngadain bazar materi. Nah, apa sih bazar materi? Nah, di sini tuh bazar materi yaitu adalah seperti jual beli materi. Nah, di sini tuh ada 10 bazar. Nah, bazar di sini ada 10 bazar yang berisikan materi-materi tentang pembelajaran biologi yaitu sistem organ manusia. Nah, salah satunya adalah bazar tentang materi kardiovaskular. Nah, di sini ada temen aku nih, ini namanya Adam. Dia lagi jadi narasumber untuk materi kardiovaskular. Nah, sedangkan aku di sini, aku bekerja untuk mencari informasi mengenai materi-materi sistem organ manusia yang lainnya. Nah, di sini di belajar kardiovaskular ngebahas tentang apa aja sih? Nah, ini dia yang akan kita bahas. Nah, jadi di dalam kardiovaskular ya, kardiovaskular itu tentang jantung ya dan juga peredaran darah. Yang pertama ada perikardium. Perikardium berfungsi untuk melindungi jantung dari cedera fisik dan infeksi. Selain itu, perikardium juga membantu menjaga jantung tetap berada di posisinya dalam rongga dada dan mencegah gesekan berlebihan dengan organ lain. Lapisan serosa menghasilkan cairan serosa yang berfungsi sebagai lubrikasi atau pelumas jantung untuk membantu mencegah gesekan antar jantung dengan organ lainnya dan melumasi jantung saat berdenyut. Nah, kemudian ada serambi atau atrium. Serambi jantung atau atrium adalah dua ruang kecil yang terletak di bagian atas jantung. Jantung manusia memiliki dua serambi, yaitu serambi kanan, atrium kanan, dan serambi kiri, atrium kiri. Berikut informasinya. Nah, di sini kita akan bahas dua serambi, yaitu serambi kanan dan serambi kiri. Yang pertama kita akan bahas tentang serambi kanan. Serambi kanan menerima darah yang memiliki kandungan oksigen rendah dan karbon dioksida tinggi dari seluruh tubuh melalui pembuluh darah vena. Darah tersebut juga mengandung limbah metabolik yang dihasilkan oleh organ dan jaringan tubuh. Setelah diterima oleh serambi kanan, darah dialirkan ke bilik kanan dan selanjutnya dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Kemudian kita akan bahas serambi kiri. Serambi kiri atau atrium kiri bertugas untuk menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Darah ini telah melewati proses pertukaran gas di paru-paru, di mana oksigen ditambahkan dan karbon dioksida dikeluarkan. Setelah diterima oleh serambi kiri, darah dialirkan ke bilik kiri dan kemudian dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Jadi, secara keseluruhan, fungsi utama serambi jantung adalah menerima darah kotor dari sirkulasi tubuh dan darah bersih dari paru-paru, serta mempertahankan aliran darah ke bilik jantung. Serambi berfungsi sebagai tempat penampung darah sementara sebelum dipompa ke bilik jantung. Next, ada organ apa lagi nih? Nah, di sini ada bilik atau ventricle. Ventricle juga dikenal sebagai bilik jantung, adalah dua ruang yang lebih besar yang terletak di bagian bawah jantung. Tepat di bawah serambi, ada dua ventricle dalam jantung. Berikut penjelasannya. Pertama, kita akan bahas tentang ventricle kanan. Ventricle kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari serambi kanan. Kemudian darah kotor akan dipompa ke dalam paru-paru untuk menukar karbon dioksida dengan oksigen. Kemudian kembali lagi ke jantung. Proses ini dikenal sebagai sirkulasi pulmonal. Kemudian ada ventricle kiri. Ventricle kiri menerima darah dari serambi kiri lalu memompanya ke seluruh tubuh melalui arteri utama, yaitu aorta. Darah yang dihasilkan oleh ventricle kiri kaya akan oksigen dan nutrisi yang diperlukan oleh organ dan jaringan tubuh. Dibandingkan dengan bagian jantung lainnya, bilik kiri mempunyai dinding yang paling tebal. Selanjutnya, katup. Jantung dilengkapi dengan 4 katup penting yang mengatur aliran darah di dalamnya. Katup ini terdiri dari katup mitral dan katup trikuspid yang terletak antara serambi dan bilik, serta katup aorta dan katup pulmonal yang terletak di pintu keluar dari bilik. Fungsi utama katup adalah mencegah aliran bilik darah untuk memastikan aliran darah yang efisien dan teratur. Nah, di sini katup dibagi menjadi 4. Ada katup trikuspid, katup mitral, katup aorta, dan katup pulmonal. Katup trikuspid.
Ventricular speed yaitu katup yang mengatur aliran darah antara bilik kanan dan serambi kanan. Katup mitral yaitu katup yang mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke serambi kiri lalu ke bilik kiri. Katup aorta yaitu katup yang membuka jalan untuk darah mengalir dari bilik kiri ke aorta dan kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Katup pulmonal yaitu katup yang mengalirkan darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis untuk membawa darah kembali ke paru-paru. Pembuluh darah. Nah, di sini pembuluh darah pada bagian jantung selanjutnya adalah pembuluh darah. Terdapat 3 jenis pembuluh darah yang memiliki peran penting dalam sirkulasi darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Arteri. Arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke berbagai bagian tubuh manusia. Arteri memiliki dinding yang tebal dan kuat. Arteri utama dalam tubuh manusia adalah aorta, yang membawa darah dari ventrikel kiri, jantung, dan mengalirkannya ke seluruh tubuh melalui cabang-cabang arteri yang lebih kecil. Vena. Vena mengumpulkan darah yang mengandung karbon dioksida dan limbah metabolik dari organ tubuh kemudian membawanya kembali ke paru-paru untuk pertukaran gas. Kapiler. Kapiler berfungsi tempat terjadinya pertukaran zat antara pembuluh darah dan jaringan tubuh. Dinding kapiler terdiri dari lapisan endotel yang tipis sehingga memungkinkan oksigen, nutrisi, dan zat-zat penting lainnya untuk melintas ke dalam jaringan tubuh. Jadi itulah materi mengenai kardiovaskular. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.